Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya di setiap waktu. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan, menjelaskan terkait dengan jadwal kegiatan harian mahasiswa yang beberapa hari ini agak terasa mengusik hati, pikiran mahasiswa kita, dan juga termasuk orang tuanya di rumah, di kampung, dan para senior. Banyak yang bertanya-tanya, banyak yang menjadikan ini suatu masalah yang begitu yang begitu besar. Ini program ma'had ini terlalu padat, ya, mulai dari pagi, mulai dari subuh sampai tengah malam, ya, sehingga banyak di antara adik-adik kami, para mahasiswa dan para junior, senior, dan juga kepada orang tua yang resah ketika pengumuman ini atau jadwal kegiatan harian ini tersebar. Banyak yang resah jika dilihat, wah, ini padat sekali jadwal ma'had, mulai dari pukul 4.30 sampai pukul 22. Sehingga ada yang bertanya-tanya, kalau begini program ma'had, kapan kami akan kuliah? Kan ada gitu. Kapan kami akan bikin tugas? Kapan kami akan buat makalah? Kapan kami akan cari buku? Jadwal di ma'had itu sungguh luar biasa padatnya. Adik-adik semuanya, para mahasiswa baru, ada suatu hal yang harus kita ketahui. Biasakanlah membaca sesuatu itu sampai selesai. Karena kegagalan paham, ya, gagal paham, ketidakpahaman, karena kita biasa membaca itu tidak sampai selesai. Kita hanya melihat judulnya jadwal kegiatan harian mahasiswa baru 2021. Jam 4.30 sampai 22.00. Habis itu nak dilihat lagi kegiatannya apa. Sehingga yang muncul di pikirannya itu, wah, ini ma'had ini padat sekali jadwalnya. Sebenarnya di sini kita berusaha mencoba membikinkan jadwal yang pada prinsipnya kegiatan itu sudah adik-adik lakukan semuanya. Kita buatkan jadwal waktunya supaya terukur aktivitas adik-adik dalam keseharian. Kita coba bahas satu persatu. 4.30, pukul 4.30 sampai 4.45 persiapan sholat subuh berjamaah. Ya, kami yakin sekali kalau adik-adik ini semuanya pada sholat ini. Tidak ada yang nak sholat semuanya. Yakin kami itu pada sholat subuh. Kecuali bagi yang perempuan yang memang dia tidak sholat, pasti semua sholat subuh.
Nah, waktu sholat subuh kita, kalau kita lihat sekarang itu pukul 5 kurang 10. Nah, kan tidak mungkin nanti, apalagi adik-adik kami yang tinggalnya di masjid, di musola, bangun dia jam 5:10. Kan tidak mungkin, pasti dia bangun minimal itu 10 menit atau 15 menit sebelum waktu subuh masuk. Nah, begitu juga dengan kita yang lainnya. Ya, pasti kita akan bersiap-siap. Ya, bangun tidur itu kita ambil wudu. Ya, mungkin kita gosok gigi dulu. Ya kan? Habis itu kita sholat subuh. Kami yakin adik-adik semua pasti sholat subuh. Ini sudah dikerjakan ya. Kegiatan harian adik-adik pasti sholat subuh. Kemudian jam 5.30 sampai jam 6.30 atau waktu syuruk. Nah, itu membaca Al-Quran. Ya, di sini kajian subuh atau tahfizul Quran. Sangat yakin sekali kami, ya, adik-adik semua pasti baca Al-Quran itu setelah sholat subuh. Kalaupun ada yang tidak baca Al-Quran, ya palingan ada aktivitas lain. Nah, tapi kebanyakan, ya, Al-Quran itu banyak dibaca ketika selesai sholat maghrib dan selesai sholat subuh. Nah, selanjutnya jam 7, pukul 7.00 sampai 17.45 mengikuti perkuliahan. Itu sudah jadwal kita semua, itu sudah ditentukan. Ya, rentang waktu pukul 7 sampai pukul 6 kurang seperempat itu jadwal perkuliahan. Ada kuliahnya luring, ada kuliahnya daring gitu ya. Nah, jadi itu kita lakukan. Pasti adik-adik semuanya ikuti kuliah. Ya, kuliah ataupun tidak kuliah, yang jelas rentang waktu dari pukul 7 sampai 17.45 atau jam 6 kurang seperempat itu aktivitas perkuliahan. Nah, adik-adik kuliah kan? Nah, ada persoalan. Ya, mau kuliahnya jam 7.15, mau kuliahnya jam 10.35, mau kuliahnya pukul 2 siang. Yang jelas itu kan rentang waktu adik-adik mengikuti perkuliahan. Nah, pulang adik-adik dari kampus atau pulang kuliah jam 18.00 sampai 18.30. Nah, itu kegiatan pribadi. Nah, maksud kegiatan pribadi ini mungkin adik-adik habis kuliah nanti ada mau memasak nasi untuk makan malam, ya. Atau adik-adik ada yang mau mandi menjelang sholat maghrib, ya kan? Mungkin karena sudah seharian kita beraktivitas, ya, sebelum maghrib mandi. Nah, sangat yakin sekali kami kalau adik-adik semua pada mandi. Nah, habis itu masuk waktu sholat maghrib. Masuk waktu maghrib, ya, adik-adik semua pasti sholat maghrib. Nah, sholat maghrib semuanya. Nah, selesai sholat maghrib nanti mungkin ada sebagian beraktivitasnya bikin tugas, ada sebagian yang lainnya makan, gitu kan, menjelang waktu isya. Nah, dari maghrib menjelang isya itu waktunya tidak lama. Masuk waktu sholat isya, azan dikumandangkan, adik-adik kan sholat isya. Ya, adik-adik sholat isya, laksanakan sholat isyanya. Nah, selesai nanti laksanakan sholat isya, ya. Nah, di sini tahsin Al-Quran, ya. Itu sebagai contoh, ya. Pukul 20 sampai 22 tahsin Al-Quran. Nah, kita buatkan contoh di sana. Salah satu contohnya tahsin Al-Quran. Karena mungkin adik-adik dalam waktu 1 tahun itu loh tahsin Al-Quran. Orang 1 bulan itu udah bagus bacaan Al-Qurannya. Masa sampai 1 tahun? Nah, maksudnya dalam jadwal tersebut kita memberikan salah satu contohnya apa? Selesai sholat isya itu tahsin Al-Quran. Mungkin bisa adik-adik isi dengan bikin makalah atau bikin tugas, ya, atau kerja kelompok. Nah, itu rentang waktunya dari setelah sholat isya sampai pukul 22. Nah, sengaja di sini kami bikinkan jadwalnya supaya terukur, ya, supaya terukur kegiatan
sehari-hari adik-adik, ya. Nah, malahan setelah Ustaz coba survei, ada kok sebagian adik-adik itu yang jadwalnya itu lebih padat ketimbang jadwal yang kita buatkan. Ya, ada itu yang jam 11, setengah 12, jam 12 masih ada kok yang nongkrong, masih ada yang main HP, masih ada yang main laptop gitu ya, mungkin bikin tugas. Nah, malahan lebih padat jadwal adik-adik itu ketimbang jadwal yang kita buatkan. Nah, artinya jangan dibayangkan kalau jadwal ini jadwal ma'had yang begitu padat sehingga tidak ada lagi ruang bagi kami untuk belajar, tidak ada lagi ruang bagi kami untuk bikin makalah, tidak ada ruang bagi kami untuk bekerja kelompok. Jangan difikirkan seperti itu. Tapi belajarlah kita dari sekarang untuk membaca itu sampai selesai. Yang pada prinsipnya ini jadwal yang kita buat adalah kegiatan harian yang adik-adik semua telah kerjakan. Itu pun sebelum adik-adik masuk ke perguruan tinggi IAIN Batu Sangkar ini, adik-adik sudah punya agenda ini. Adik-adik bangun pagi, sholat subuh, baca Al-Quran, adik-adik belajar, ya, semuanya sudah adik-adik lakukan. Hanya saja kita nolongin membikinkan jadwal supaya terukur kegiatan harian adik-adik. Sebagai penutup di sini ada kata bijak, pelaut ulung tidak lahir dari laut yang tenang. Begitu juga dengan orang hebat, dia tidak lahir dari situasi tanpa tantangan dan cobaan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap maju, hancur semua musuh. Kami tentara